Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan Aerox lagi ya. Ini Aerox kode kerusakan. Lihat kode kerusakan dulu. Kita lihat kode kerusakan dulu. Ini dia kendalanya. Kode kerusakan 61 ya. 61. Coba kita matiin lagi. Kode kerusakan 61. Nah, sekarang tinggal kendalanya kalau kode kerusakan 61 ini kita coba hidupin dulu. RPM ini di atas 2 deh. Jadi kalau kemungkinan ini sensor ESC dia. Sensor ESC bermasalah ini. Kode 61, gasnya bukan terlalu ya, besar banget ini. Kalau di atas 2 ini udah luar biasa ini. Motor bisa kabur-kaburan. Nah, 61 coba kita hidupin lagi. Kode 61 dia ban belakang muter kenceng. Oh. Jadi ini motor kalau pengen berhenti dia harus direm. Kalau nggak direm jalan terus di lampu merah terobos. Lampu merah terobos ini. Yuk, sekarang kita tinggal proses pengecekan dulu pakai scanner. Yeah. Kode 21 dapat jelas. Jelas. Oh, itu sih. Nah, oke. Sekarang kita cari di Yamaha. Kita ke mode diagnosa ya, mode diagnosa. Kita ikuti langkahnya. Di sini bisa kita cek bukan gas 17 ya, bukan gas ini 17 ini normal, tapi kenapa ini motor bisa gasnya gede banget. Dia bukan gas normal 17. Jadi bisa kita pastikan sensor TP ini normal ya. Sensor TP normal. Ini apa nih? Temperatur udara masuk sesuai udara. Nah, saya ini oke. Baterainya lihat. Baterainya 12 bagus. Kita lihat kode kerusakan dulu. Tampilan kode kerusakan 00. Tampilan sejarah kerusakan 12, 15, 37, 46. Banyak ini. Banyak banget ini kode kerusakannya. Coba kita lihat sensor bukaan gas. TPS tidak berfungsi. Terputus konslet ya, oke. Sejarah kerusakan 5. Kita lihat, kita hapus saja sejarah kerusakannya. Tinggal 1 nih. Tinggal 1.
Kita hapus lagi. Biasanya kalau tinggal satu ini susah dia. Oh, ini sejarah kerusakannya banyak banget ini. Nah, reset dulu, kita coba reset dulu nih motor, karena dia motor ini udah dibenerin kemarin, katanya kabelnya itu pada putus, nama orangnya udah dibenerin nih. Sekarang tinggal ya, udah kita reset, kita kembali ke membaca kode kerusakan dulu. Kerusakan sistem pada ISC ya. Jadi ini kerusakan pada sistem ISC ya, idling switch control. Jadi dia ini yang ngontrol apa namanya, yang ngontrol gas ya, yang ngontrol gas ini. Jadi kerusakan. Coba udah kita reset, coba kita hapus dulu ya. Dihapus ini, dia udah kehapus belum dia? Yes. Maka berikut kita pasang. Hapusan berhasil. Sekarang tinggal kita lihat membaca kode kerusakan lagi. Dia kerusakan pada sistem ISC ya, emang dia kagak bisa, ini kagak bisa di apa namanya, kagak bisa di reset, dan juga dihapus tetap juga masih ada. Berarti kemungkinan besar ini apa ISC nya rusak, apa kabelnya ada yang putus. Sekarang tinggal kita pengecekan dulu. Buat ngebuktiinnya kita ke mode standar dulu. Sekarang mau kita sekarang tinggal kita starter. Masih di 2200 ya, 2200 2400 tuh. Dia masih gede, dia nggak bisa di reset karena kan apa? Dia nggak bisa di reset. Nggak bisa di reset dikarenakan ini ada yang rusak. Di sini masih tertera dia di kode kerusakan. Di diagnosa kerusakan ini dia ada di 61 ya. Dan bisa kita ketahui kalau 61 itu kerusakan pada sistem ISC ya. Bisa kemungkinan kabelnya putus, bisa kemungkinan ISC-nya tidak bekerja alias rusak. Sekarang kita tinggal kontrol, oke? Ya. Ya, sekarang tinggal kita ini kerusakan pada ini. Masan saya kak di puasan gak diubah ya tamu. Karena kolor apa yang? Sekarang kita cek di sini dia. Ini di bagian kabel ini ya, loh.
Ini terutama dikarenakan ESC ini jarang ya, jarang rusak. Dan saya curiga ini dari kabelnya dia. Dari kabel ini saya curiga salah satu ini. Jadi kita lihat normal ya. Tuh. Ini kabel ini normal, dia nggak ada apa nih? Nggak ada yang putus ya. Tapi saya curiga putus di dalam, bisa jadi. Bisa jadi, kita tarik aja satu-satu buat pengetesannya. Bagus. Bang, minum bang. Ini bagus ya. Ini bagus semua. Ini sensor ESC di bagus dia. Curiga ini dia. Ini ada yang putus. Bagus. Bagus. Ini bagus semua ya. Terus apa ada yang putus teman? Halo. Itu yang Kia 02 berapa jadinya? Sini kotor banget ya. Udah soalnya kan Ntar coba kita tes dulu ya. Siap-siap aja sih. Semprot mal. Kita coba dulu di sini. Iya, ESC ini nggak bekerja ya. Nih. Ini sekarang ini kontak sudah tersambung. Nah, kontak sudah tersambung dan kita coba kontakin ya. Kita kontakin. Ini nggak ada gerak deh ya. Tuh. Ini nggak ada gerak nih. Jadi si ESC ini tidak bekerja dia. Oke. Dan sekarang kita coba ESC-nya. Dan putus sudahnya. Dan kita udah coba ini pakai ESC yang baru ya. Yang ESC yang baru juga dia tidak bekerja. Ini dipastikan kabelnya ada yang putus. Pastikan kabelnya ada yang putus. Oke. Dan kita pastikan kabel ini ada yang putus ya. Sekarang
kita tinggal ngecek kabelnya ini di mana daerah yang putus. Ada yang putusnya di mana, yang putus warna apa, bisa kita satu-satu kita cek. Bisa kemungkinan ini di antara coklat, biru, hijau strip kuning sama pink, merah ya, merah muda ya. Sekarang kita tinggal cek, kita bongkar dulu bodinya, takutnya di sini. Kayak jangan, kayak kecil. Nih bisa kita lihat sekarang. Nah, nih bodi udah saya bongkarin semua. Tadi saya cek kabel yang di ESC ini, dia di sini masih normal dan kita bongkar bodi semua. Ternyata nih saya ada kecurigaan tuh, nih digigit tikus dia. Nah, nih bisa lihat ya, tuh berantakan deh tuh. Nih kabelnya ini berantakan, bekas digigit tikus. Jadi ini di sini penyakitnya. Ini ada yang digigit tikus tuh. Ini warna biru ya. Warna biru itu dia. Nah, di sini ada biru nih teman-teman. Nah, biru ini putus. Dan di sini ada biru juga ya. Ini perhatikan kabel YS ini ada warna biru juga. Ya. Nah. Tuh. Ini dia. Bisa kita alhamdulillah ya. Kalau kata Syahrini. Ini sebenarnya udah tahu ini udah bekas dibongkar juga sama orang, udah bekas di apa? Udah bekas dililit. Ya, cuman apa namanya? Biar kita nyalain apa namanya? Dulu kayak berapa? 5 ya, Im. Tahun 45. Dulu aja Bang, sampai Bang. Bisa Bang kita. Sekarang nih. Merek tahu ya. What? Merek tahu. No. Yang depan Bang. Motor naon? Motor naon? Selek. Oh, Erek King. Erek aya. Eta sarua jeung Mio. Ada Bang. Oh, pada putus tuh lihat tuh. Waduh. Ya Allah. Ini sebenarnya udah diakalin sama orang, cuman ya gimana ya ngakalinnya. Ini udah dibikinin seperti ini nih lihat. Pakai kawat tuh kan. Mungkin dia pakai peniti kali ya. Bisa saya bilang sih asal ya. Ini buat teman-teman yang nyambung seperti ini, saya bilangin ya lebih baik ya gimana lah biar awet. Disambungnya itu jadi nggak asal ya, nggak asal-asalan nyambungnya. Biar yang punya motor juga nggak was-was ya. Jadi yang punya motor itu dia bisa bawa motornya bekerja tuh dengan tenang, nyaman gitu. Kalau motor nggak ada masalah lagi. Dan di sini dia bener kecurigaan saya, kabel ada yang putus dan di sini. Nah, di sini warna biru ya. Warna biru. Warna biru ini dia buat ngirim sinyal ke ISC. Kalau yang ini putus kabel ISC nih. Kalau kabel ISC ini putus salah satu, otomatis dia si ISC dia nggak bakal bisa bekerja dengan normal karena nggak dapat sinyal ya, nggak dapat sinyal. Jadi
Yang biru ini dia fungsinya buat ngirim sinyal. Nah, dia jadi dari ECU terus dikirim ke ECI sesuai kebutuhannya. Jadi kalau butuhnya istilahnya ya kayak gimana ya, pokoknya sesuai lah buat mainin ECI itu, ngirim sinyal sesuai kebutuhan. Kita bisa lihat satu-satu. Ini saya tuh, ini juga mau putus deh ya. Nah, dia pada ngeletek gini tuh. Ini kecurigaan, ada beberapa kecurigaan saya ini. Kayaknya bekas ngetes orang ini. Jadi sama orang itu dia mungkin di tes di apa ya? Kabelnya itu di buat ngetes. Jadi kabelnya itu dibuntung-buntungin gitu loh, nggak dibuntungin, jadi dikelopein. Mungkin buat ngetes ada setrum apa enggak. Sebenarnya nggak usah seperti itu ya. Kalau kita mau ngetes itu ya cukup dicolok aja di sini, di salah satu ini. Dan ini sudah kita sambung tadi. Sekarang kita tes ini bekerja nggak. Oke, kita kontak on. Nah, bisa kelihatan ya tuh, dia bisa kelihatan teman. Nah, on off. Nah, kita onin lagi, set, kita offin lagi. Jadi kalau YSC kalau yang normal itu ketika kita mainin on off-nya dia harus bekerja ya. Dia harus apa namanya? Harus naik turun ya, tutup buka. Nah, itu bisa dipastikan kabel nggak ada yang terputus. Dan tadi pertama kita coba YSC ini tidak bekerja dan ternyata kabelnya tadi ada yang putus. Terus sekarang udah kembali normal. Pokoknya buat teman-teman buat ngetes ya begini aja deh. Buka YSC, kita tes on. Nah, on dia posisi harus nendang ya, harus ngebuka on. Nah, kalau di sini ngebuka, kalau di sini dia nutup. Jadi harus nutup. Begitu kita offin lagi dia balik lagi. Nah, jadi harus seperti itu. Dan sekarang tinggal kita pasang, terus kita coba reset ya, bentar ya. Kita coba reset. Kalau dia loh, coba dia. Oke ya, sip. Jadi sekarang kita tinggal ke mode diagnosa dulu. Udah litikin belok saya tiklo musik nak, tekan ya. Kita tinggal di sini cari kode kerusakan udah 00. Ini tampilan sejarah kerusakan 61 deh ya. Tekan enter untuk mengeceknya. Nah, ini kemungkinan yang tadi ya kan tuh, kerusakan pada sistem YSC, dan boleh kita tadi kan. Kita tinggal ke sini aja nih. Menghapus sejarah kerusakan ya kan.
Kita hapus dulu, coba kita hapus, masih ada apa enggak? Kita mulai 0 ya, 0. Berarti kalau 0 itu udah dipastikan udah nggak ada kerusakan lagi ya. Pokoknya teman, kalau di sini masih ada sejarah kerusakannya, nggak bisa dihapus, itu berarti dia masih ada masalah di motornya. Kalau di sini udah 0 berarti udah kemungkinan udah bersih ya, udah bagus lah. Tinggal kita cek, kita ini dulu, iya sih. Nah, kita enter aja. Kita hapus dulu karena tadi udah dibongkar ya kan. Nah, ada 0. Sekarang kita tinggal ke mode standar ya. Kita mode standar, kita masuk ke mode standar dulu. Oke, nyalakan. Bentar lagi, nyalakan lagi. Nah, di sini dia diagnosa kerusakan itu udah 0 ya. Tadi kan masih 61, sekarang ini udah 0 dan kemungkinan di motor udah bisa normal ya. Temperatur udara masuk 42 ya, sesuai udara sekitar ya. Kecepatan roda depan itu 0 karena apa? Karena di motor nggak jalan, berhenti. Tegangan baterai 12,7. 12,7 itu masih dikatakan normal loh kalau di atas 12. Kalau di bawah 12 udah 11, 10 itu udah low ya. Tegangan bukaan gas 0,66 bagus. Di sini terus ini sudut bukaan gas 0. Dan di sini pun nih buat teman-teman, di sudut bukaan gas ini dia harus 00. Dia kalau ada angkanya apa 01 nih, saya coba gas ya. Ya, saya gas nih pasti jalan tuh full tuh. Saya full ini ada di 85. Nah, jadi di sudut bukaan gas ini harus 00. Dia kalau 01, 02 apalagi 1 ya. 01 aja dia udah bisa gasnya terlalu tinggi. Jadi harus 00. Jumlah kode kerusakan 0, durasi semprotan ya karena motor ini nggak hidup. Jadi coba kita hidupin sekarang. Kita hidupin sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hidupin sekarang dan di sini putaran mesin bisa kita kontrol. 1600 itu dia dikatakan normal, 1600, 1500 ya. Nah, itu dikatakan normal nih. Ya sesuai, kalau ini sih sesuai kebutuhan, sesuai kebiasaan kita aja mau berapa ya kan. Ya semasi ban yang nggak muter ya, karena setiap motor itu ya beda-beda ya. Ini diagnosa kerusakan 0 tuh, dan kita sekarang di sini. Nah, dan sekarang kita bisa lihat di sini. Ini error 1 ini, kenapa error 1? Karena dia masih dipakai scanner sama kita tuh. Ntar kalau scannernya kita copot dan otomatis di sini dia udah normal. Nah, udah kelihatan. Ya udah, sekarang kita coba copot dulu ya. Dan sekarang udah saya copot, kita taruh dulu nih. Kita taruh dulu. Dan sekarang kita coba ini. Ini ada bos ayam nih tuh. Sekarang kita hidupin dan di sini kode kerusakan tuh harus bersih. Ya oke. Dia di 29.600 km motor. Dan coba kita hidupin ya. Nah, kita hidupin. Nah, ini adanya di tadi kan di atas 2 nih. Ini 1,2 ini dia termasuk standar ya. Nah, udah motor udah hidup, udah normal, kode kerusakan nggak ada. Oke. Sekarang kita tinggal gas-gas.
Dia harus dia ada 1,2 lagi. Yes. Tadi udah kita tarik full ya, dan sekarang dia masih di 1,2, berarti masih normal. Oke, siap bosku. Terima kasih banyak. Udah, oke, normal. Dan tadi penyakitnya itu ada di sini dia. Ada di sini. Ternyata kabel warna biru ini nih. Nah, kabel warna biru ini putus tadi. Kemungkinan digigit tikus apa gimana ya, kurang tahu juga kita. Ini sekarang udah normal ya. Oke, ya. Dan oke, ini motor udah normal. Sekarang kita tinggal proses pemasangan bodi tinggal kita pasang kan, tinggal pasang peng. Nah sekarang ini yang punya ya. Ayo bang, gimana bang, jangan lupa subscribe bang. Oke dah, oke. Ini jauh-jauh dia dari Jakarta Pusat katanya. Nah kita kan di Jakarta Timur. Yuk, buat teman-teman jangan lupa ya di subscribe. Dan kalau motornya ada bermasalah, datang aja ke kita sini di Hutan Kayu, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur, di tempatnya di Jalan Keramat Asem Raya nomor 53. Tunas Romadu Motor di Hutan Kayu, Jakarta Timur. Oke. Tinggal cari aja di Google Map. Ya kemungkinan kita juga kalau ngebalesin satu persatu yang mungkin di komenan kurang ini juga. Kadang ada yang minta nomor telepon ya. Langsung datang aja di sini, cari di Google Map Tunas Romadu Motor di Jalan Keramat Asem Raya nomor 53 Hutan Kayu Selatan. Oke, yuk buat teman-teman, salam sejahtera.